Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari styrofoam atau gabus untuk pertanian ya. Dalam hal ini bisa dibilang tanaman buah atau tanaman apapun dalam pot. Nah, kalau secara fungsi itu yang utama adalah dia di bagian bawah itu agar tidak memadat tanahnya ya. Jadi semisal kita menyiram tanaman itu kan kalau tidak ada seperti ini itu biasanya dia akan mengendap ke bawah, mengendap dan yang harusnya di bawah itu ada lubang, mana ya lubang ya, ada lubang seperti ini, itu airnya tertutup. Nah, jika tertutup itu sirkulasi udara dan air itu menjadi tidak bagus. Akibatnya apa? Kalau sirkulasi tidak bagus bisa jadi tanah memadat, menjadi keras, kemudian sirkulasi air dia tidak turun ke bawah, akhirnya tanah menjadi lembab basah, bisa jadi akar akan mengalami pembusukan atau mungkin terkena penyakit jamur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sisi buruknya seperti itu. Nah, manfaatnya itu tadi yang pertama tentang sirkulasi di bawah itu biar lebih bagus karena tidak mengendap tanahnya. Yang kedua itu kalau saya saat membongkar tanaman itu juga jadi lebih mudah ya. Jadi posisi dia itu di bawah, tinggal kita miringkan, kemudian kita sedikit getok-getok di potnya, kemudian kita agak tarik, ini alhamdulillah bisa keluar ya. Ini pun tergantung tanamannya ya. Ini kan akarnya sudah di samping-samping juga. Kemudian penggunaan atau manfaat yang lain itu adalah dia ringan ya, ringan dan dia bisa memunculkan tanaman. Maksudnya memunculkan itu lebih meninggikan ya. Jadi yang harusnya mungkin media kita banyak segini itu bisa mungkin ya setengahnya atau seberapa tergantung kita penggunaan dari styrofoam ini sendiri. Jadi bisa lebih ke atas dan dia ringan. Kemudian apakah hanya styrofoam atau mungkin bisa diganti dengan bahan yang lain? Jawabannya insya Allah bisa ya. Jadi bisa menggunakan batu, kerikil, kemudian pecahan genteng, pecahan batu bata dan lain sebagainya. Yang fungsi utamanya itu adalah menjaga agar posisi di bawah itu tidak mengendap dan sirkulasi air dan udara atau istilahnya drainase dan airase itu bisa berjalan dengan bagus. Cuman kalau kita menggunakan batu biasanya ya jadi lebih berat, kemudian kalau kita mau angkut-angkut juga lebih berat. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dia mengganggu perakaran tanaman? Ya, sependek yang saya gunakan ini alhamdulillah tidak mengganggu ya. Jadi tanaman lidah buaya juga tumbuh subur. Dia tidak menjadikan lidah buaya itu menjadi kerdil, mati dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya referensi penelitian yang menerangkan bahwa gabus ini ternyata tidak bagus ya, tolong dibantu di kolom komentar ya, karena saya mencarinya juga belum ketemu. Nah, setidaknya itu ya gambaran saat kita menggunakan styrofoam atau gabus. Semoga ini bisa menjadi gambaran dan bisa membantu teman-teman dalam budidaya tanaman di dalam pot. Oke.